Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa ta'ala. Allah yang maha baik, yang maha mulia menawarkan 3 solusi di surah Al-Furqan ini bagi orang-orang yang sudah berkecimpung dan bergelimang dalam dosa. Allah ingin merehabilitasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amara al-mu'minina 'ammatan biwiqayati anfusihim wa ahlihim min nar wa quduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirina wal munafiqina al fujjar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu sayyidul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan.
Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah wa Rasulullah, yang diangkat oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, dakwah dan risalah Allah, untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam yang gelap gulita dari peradaban menuju cahaya iman dan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan beberapa ayat lagi di surah Al-Furqan mulai ayat 70. Setelah Allah menceritakan tentang kejahatan-kejahatan manusia, ada manusia yang syirik kepada Allah, yang kafir kepada Allah. Ada manusia yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya membunuh umat manusia. Contoh lainnya, ada manusia yang selalu condong berbuat maksiat, yaitu zina, melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti judi dan sebagainya. Semua yang telah diceritakan oleh Allah tentang kejahatan-kejahatan manusia, Allah memberikan solusi atau makhraja, jalan keluar dalam kehidupan seseorang yang sudah bergelimang di dalam dosa. Kalau sampai matinya dia tidak bertaubat, berarti matinya dalam azab Allah Subhanahu wa taala, dan di yaumil qiyamah nanti dilipat gandakan azab oleh Allah bagi pelaku-pelaku dosa yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha baik, yang maha mulia, menawarkan 3 solusi di surah Al-Furqan ini bagi orang-orang yang sudah berkecimpung dan bergelimang dalam dosa. Allah ingin merehabilitasi mereka. Kan ada seperti orang merehab orang-orang yang terlibat narkoba, seperti di Geci dulu ada sebuah lembaga dikumpulkan orang-orang yang sudah terlibat dalam ganja, narkoba, narkotika dan lain sebagainya. Ada sebuah lembaga untuk merehab orang-orang ini, diundang penceramah-penceramah untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak muda kita yang sudah terlibat dalam narkotika dan lain-lain sebagainya. Dan sebagian mereka bisa sehat kembali, pulih kembali, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kemaksiatan lain. Allah yang Maha Pengampun membuka peluang, memberikan kesempatan, memberikan hak kepada mereka untuk hidup dari pernah berdosa, kemudian bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tawarkan, enggak jadi diazab oleh Allah. Siapa saja mereka ini? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ada 3 kecuali, kata Allah. Semua pelaku dosa itu akan direhab kembali, akan nama jeleknya itu akan menjadi bagus kembali. Dengan cara apa?
illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Ada 3 tawaran Allah. Yang pertama, bertaubat kepada Allah, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah bertaubat beriman kepada Allah, padahal sebelumnya dia juga pernah beriman. Enggak dianggap lagi sebagai orang beriman apabila seorang sudah berkecimpung dalam dosa. Misalnya seseorang yang telah melakukan perbuatan zina atau sedang berzina, itu tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang beriman, sudah diusir oleh Allah dari keimanannya karena memang disuruh beriman tapi dia suka melakukan perbuatan maksiat. Maka ada hadis Nabi, seseorang itu berbuat dosa karena keimanannya sudah hilang. Kalau iman tetap ada, pasti dia akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka Allah menawarkan, wahai hamba-hambaku yang berdosa, wahai hamba-hambaku yang sudah khilaf dalam kehidupanmu, bertaubatlah kepadaku, kata Allah. Bertaubat kepada Allah. Illa man taba. Allah tidak jadi mengazab apabila seseorang itu mau bertaubat. Apa itu taubat? Sudah kita terangkan pada hari Rabu yang lalu. Pertama, dia ingat kepada Allah, zakarullah, dia ingat kepada Allah. Wastaghfaru li dzunubihim, kemudian dia minta ampun terhadap dosa-dosanya, menangis dia di hadapan Allah. Jadi air mata yang keluar dari wajah kita ini itu bisa membersihkan hati dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, walam yusirru ala ma fa'alu, tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Jangan nanti hari ini bertobat, besok buat dosa lagi, itu salah. Orang yang sudah bertobat, dia selalu ingat pada Allah kemanapun dia pergi. Misalnya orang Aceh pergi ke Jakarta, nggak ada yang kenal, di sana tetap beriman pada Allah, dia selalu ingat pada Allah. Zakarullah, dia selalu ingat bahwa CCTV Allah itu selalu memantaunya. Nah, ini yang paling bagus taubat. Zakarullah, ingat selalu kepada Allah. Misalnya ada orang bilang, di sini kan tidak ada orang. Fa aina Allah? Maka di mana Allah itu? Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang menguasai alam ini. Jadi orang yang beriman itu, yang sudah bertaubat, zakarullah, ingat dia kepada Allah. Misalnya ada orang, yuk kita di sini bebas, bisa buat maksiat apa saja, mau main judi, mau berzina, mau merampok, nggak ada yang lihat. Tanya, fa ainallah? Maka Allah itu di mana? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku benar-benar takut kepada Allah yang menguasai alam, yang melihat keadaan hamba-hambanya sedang apa dia. Jadi CCTV Allah tidak perlu ditempel di dinding. CCTV Allah nggak perlu ditempel di dinding ini. Sama seperti orang yang diberi rahmat oleh Allah menjelang meninggal, nggak ada CCTV yang ditempel, tapi dilihat sendiri. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang punya prinsip dan berkata bahwa Allah Tuhan kami, kemudian dia istiqamah menjalankan perintah Allah seperti sholat 5 waktu nggak pernah dia tinggalkan, maka menjelang meninggal orang ini Allah kirim malaikat untuk memuliakan calon jenazah ini, untuk mengucapkan kalimat
alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gundah. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Mungkin saja ada calon jenazah yang bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuanku, kalau saya meninggal sekarang, bagaimana nasib istri dan anak-anak saya, atau ibu saya yang sudah tua, bapak saya yang sudah tua? Allah menjawab, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah yang akan menjadi penolongmu dalam kehidupan duniamu dan dalam kehidupan ukhrawimu. Maka orang yang bertaubat itu harus punya semangat bahwa dosa-dosanya yang lalu itu sudah diampuni oleh Allah selama zakarullah, dia selalu ingat kepada Allah, tiap saat minta ampun, jangan malu-malu, tidak ada yang dengar, kita mengadu kepada Allah dan mohon ampun terhadap dosa-dosa kita. Satu lagi, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan keji dan jahat, maksiat yang pernah dilakukan jangan lagi diulang. Ini yang paling banyak kan kita baca di koran, baru saja keluar dari penjara karena mencuri, 3 hari kemudian setelah bebas dari penjara mencuri lagi. Nah, ini memang kemaksiatan yang sudah melekat di dalam dadanya, nggak bisa keluar lagi. Yang baik-baik nggak bisa masuk, yang buruk-buruk nggak bisa keluar. Maka orang ini tidak disebut dengan orang yang sudah kena rehab, orang yang sudah bertobat. Belum bertobat karena masih mau melakukan kemaksiatan yang pernah dilakukannya dulu, kemudian dipenjarakan, tapi setelah keluar dari penjara masih buat maksiat, masih suka main judi, berzina, merampok dan lain sebagainya. Ini tidak termasuk ke dalam hamba-hamba yang bertaubat. Mudah saja. Di mana mudahnya? Zakarullah, ingat Allah. Misalnya kita berada di gelap, menurut kita tidak ada yang lihat, tapi menurut Quran, menurut hadis ada yang lihat, Allah. Maka kalau kita selalu zakarullah fastaghfaru li dzunubihim, setelah ingat Allah mohon ampun. Ada mohon ampun melalui menengadahkan tangan seperti tadi ba'dal maghrib. Ada mohon ampun tidak perlu angkat tangan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba baca istighfar ini tengah malam setelah salat tahajud, menangis. Orang-orang yang pernah berdosa atau tidak berdosa, kalau dia sudah istighfar pada Allah, air mata taubatnya turun, pertanda bahwa dia sudah menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Kalau maghrib ya biasa-biasa saja nampaknya orang membaca, tapi coba sesekali di waktu subuh kita membaca, subuh masih gelap, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, kita istighfar pada Allah karena disuruh minta ampunlah terhadap dosa-dosamu, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan jahat dan maksiat-maksiat masa lalu. Kalau sudah bertaubat, apa berikutnya?
kembali beriman pada Allah. Dulu dia orang beriman, tapi karena kemaksiatannya sudah dianggap fasik dan munafik oleh Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. 3 kuncinya: bertaubat, beriman, dan beramal dengan amal yang soleh. Apa manfaatnya? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka terhadap mereka Allah akan ganti semua kejahatan dan kemaksiatan mereka, diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Yang buruk diganti dengan yang baik, yang dosa diganti dengan pahala, yang sengsara diganti dengan bahagia, neraka enggak jadi tapi dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ibu-ibu jamaah di Stui, saya berikan penghormatan pada malam ini yang selalu mengucapkan kalimah Allahu Allah, Allahu Rabbun, Allah Ghafurun, Peampun desa. Dalam syurga kamu himpun, benar peampun segala desa. Inilah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. Kama nyembah puja Rabbana, selawat salam ke Rasulullah, utusan Allah hamba mulia. Allahu Allah, Allahu Rabbun, Allah Ghafurun, Peampun desa. Dalam syurga kamu himpun, benar peampun segala desa. Rupanya ada di surat At-Taghabun. Syair orang Aceh ini ada jawaban Allah di dalam surat At-Taghabun ayat 9. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Siapa saja yang beriman kepada Allah, setelah beriman beramal dengan amal yang soleh, kemudian dia bertaubat kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atih, Allah akan menutup segala kekurangan dan kekhilafannya. Wa yudkhilhu, dan Allah akan memasukkannya jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Imam Ibnu Katsir belajar dari hadis-hadis Rasulullah. Ternyata surga ini diberikan juga kepada orang yang pernah berdosa kemudian bertaubat, berlinang air matanya, bersungguh-sungguh beriman dan beramal soleh. Jannatin di sini jannatul firdausi nuzula, surga firdaus tempat tinggalnya di yaumil mahsyar, karena dia beriman kepada Allah, bertaubat atas segala dosa-dosanya, dan beramal dengan amal soleh dalam kehidupannya. Berapa lama dia tinggal di sana? Khalidina fiha abada, kekal di dalam surga buat selama-lamanya. Jadi tidak dikeluarkan lagi. Misalnya mau dibakar terhadap dosa-dosanya dulu, enggak, karena sudah diampuni.
oleh Allah Subhanahu wa taala, zalikal fauzul azim. Itu adalah sebuah kemenangan yang sangat agung dan sebuah kemenangan yang sangat mulia. Nah, jadi apa saja yang difirmankan oleh Allah sudah kita bacakan, ayat-ayat yang punya korelasi atau punya hubungan antar satu surat dengan surat yang lain, atau antar satu ayat dengan ayat yang lain. Artinya ketika Allah menerangkan kepada hamba-hambanya, hai hamba-hambaku, ku rehab sekarang namamu, long ganto nama gata hana jadeh je kurung bro be. Nah, itu bahasa Aceh. Kamu enggak jadi sebagai orang yang enggak baik karena taubatmu, karena keimananmu, karena kesolehanmu. Sekarang ku ganti semua yang buruk-buruk dulu, ku ganti dengan yang baik. Kejahatan dan kemaksiatanmu dulu ku ganti dengan berbagai macam kebahagiaan dan kesenangan atau kesuksesan hidup kamu dalam kehidupanmu di alam ini. Wa man taba wa amila saliha fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa saja yang bertaubat selanjutnya beramal dengan amal yang soleh, maka inilah orang yang benar-benar bertaubat. Artinya setelah bertaubat nggak mau lagi melakukan maksiat, nggak mau lagi memperolok-olok Allah. Itulah orang yang menurut Allah dipuji. Fa innahu yatubu ilallahi mataba. Maka dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, enggak main-main, enggak memperolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam kehidupan ini setelah orang bertaubat ada saja masalah, ada saja tantangan, ada saja hal-hal yang dilihat. Misalnya pelaku judi setelah bertaubat, beramal soleh, kemudian dia main-main ke pasar, misalnya dia lihat ada orang main judi, atau orang yang suka berzina, setelah bertaubat ingat lagi dia mau berzina, dan berbagai macam kemaksiatan lainnya. Allah sebutkan begini, wallazina la yashhaduna az-zur wa iza marru bil lagwi marru kirama. Yang pertama, jangan sekali-kali menjadi saksi yang palsu. Misalnya dia punya kawan suka mencuri, hasil curiannya dia bilang nih punya saya. Ada orang pendukungnya pencuri juga, apa benar nih barang si fulan nih? Benar, dia bilang, rupanya mereka sama-sama pencuri. Itu namanya menjadi saksi palsu. Di kantor juga seperti itu. Ini ukuran pencuri biasa di jalan-jalan. Dalam tempat kerja juga seperti itu. Kalau kita mendukung orang yang nggak baik, pencuri misalnya, atau dia mengkorupsi harta negara, kemudian benar dia melakukannya, tapi kita naik saksi nggak ada. Nah, itu juga namanya kesaksian palsu. Jangan menjadi saksi yang palsu. Wallazina la yashhaduna az-zur. Termasuk orang yang baik tidak menjadi saksi palsu, tidak ikut bohong. Jadi kalau kawan kita ini bohong, kita dukung kebohongan, yang benar adalah tetap orang yang berlaku benar. Saya pernah menceritakan di Masjid Raya ini, pada masa Rasulullah dulu ada seseorang yang ketika dia mau sholat, unta sudah diikat, tapi kemudian datang seorang pencuri bawa kawan 4 orang, bawa kawan untuk saksi. Lalu orang ini lagi sholat, dia mencuri unta, dan 4 orang jadi saksi, semuanya jadi saksi palsu. Sebelum jauh dibawa, terlihatlah kegiatan dan gerakan mereka, kemudian ditangkap dan dibawa kembali ke masjid. Rasulullah masih ada di tengah-tengah jamaah pada waktu itu. Lalu dihukum, kenapa kamu mengambil ini unta orang lain? Ya Rasulullah, ini unta saya.
Apa buktinya? Saya bawa saksi, ternyata saksi empat-empatnya pencuri, yang mencuri dan 3 kawannya pencuri. Kamu, wahai saudaraku, wahai muslim, mengapa kamu bilang itu untamu? Ini unta saya ya Rasulullah. Mana saksinya? Enggak ada ya Rasulullah. Tapi ini benar unta saya, saksinya Allah dan engkau ya Rasulullah. Coba engkau bertanya kepada untaku ini. Tahu Rasulullah, heran Rasulullah, bagaimana saya bisa berbicara dengan unta? Tidak ada mukjizat itu, yang ada hanya pada Nabi Sulaiman. Tapi Rasul sangat yakin, wahai unta, siapa pemilikmu? Unta ini langsung datang kepada seorang muslim yang taat kepada Allah meskipun dia tidak bawa saksi. Akhirnya si pencuri ini lari dia. Syukur tidak dikeremuni atau tidak dibabak belurkan oleh sahabat-sahabat yang tadi sholat, dimaafkan. Berarti ada orang yang memang pekerjaannya mencuri tapi dia sanggup bawa saksi. Syukur masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka nggak bisa berbohong dan selamat. Lalu Rasulullah bertanya, apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadamu sehingga hartamu diselamatkan oleh Allah dan kamu tidak bisa dibohongi? Ya Rasulullah, saya bukan orang alim. Ya Rasulullah, saya enggak banyak paham agama, tapi saya selalu beribadah kepada Allah, dan setiap malam saya berselawat kepadamu 10 kali ya Rasulullah. 10 kali saya berselawat kepadamu sehingga saya tidak pernah berbohong dan tidak bisa dibohongi oleh orang lain. Maka Rasul bersabda bahwa berselawat kepada Rasul, sekali kita berselawat 10 digandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang disebut dengan aulia Allah. Dia nggak begitu alim orangnya, paham sedikit tentang agama tapi taatnya Masya Allah. Kan lebih bagus daripada orang banyak tahu agama malas beribadah pada Allah. Ada suka mengabaikan sholat dan lain sebagainya padahal dia tahu. Nah, jadi lebih bagus orang-orang yang meskipun pengetahuannya sangat sedikit bidang agama tapi ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasul Masya Allah agung dan mulia, maka orang ini dimuliakan oleh Allah, nggak bisa tertipu dalam kehidupannya di alam ini, dan dia selalu hidup dalam keadaan jujur, dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, beramal soleh, dan selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang baik ini begini, kalau dalam keseharian dia jalan-jalan di pasar, ada orang main judi atau ada pelacur-pelacur yang menawarkan diri, wa iza marru billahi marru kirama, apabila dia melewati tempat-tempat maksiat, dia melewati dengan kemuliaan, nggak mau nimbrung, dia nggak mau ikut. Jangan lihat-lihat, misalnya ada orang main judi, ya kan, ada orang main judi apa biliar macam-macam, dia nongkrong, nggak boleh, walaupun alasan saya hanya ingin melihat saja, nggak akan main judi saya. Lama kelamaan akan ikut. Ba yetedang bek tabuh ampih, ba yetirih bek tabuh bubel, bek tamerakan dengan si palih, harta habis gedanya malaya. Wa iza marru billahi marru kirama, mangkiban sianggat, ketika kita melihat tempat-tempat maksiat, kita jangan ikut, tapi jaga wibawa, jaga kemuliaan kita. Saya orang sholat, nggak mau nonton orang berzina. Saya orang yang sholat, nggak mau nonton orang main judi. Saya orang yang sholat, nggak mau nonton pelaku-pelaku maksiat. Ini masuk dalam walladzina la yashhaduna az-zur wa iza marru bil-lagwi marru kirama. Bila dia melewati tempat-tempat maksiat, dia lewat saja, Masya Allah, karuhlul jalannya, menjauh dia, bukan pura-pura nonton. Saya ada film porno, nonton dia, salah. Ada orang main judi, nonton dia, salah. Dan berbagai macam kemaksiatan, jika terlewat
nggak tahu kita di gang itu ada pelaku maksiat, maka lewati saja. Atau ada tempat-tempat orang mabuk, bila tahu ada orang mabuk jangan jadi pergi. Itu maknanya. Wa iza marru billahi marru kirama. Bila melewati tempat-tempat maksiat, dia tetap menjaga wibawanya, kemuliaannya, keagungannya, ibadahnya, salatnya dia jaga. Karena innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau tiap hari kita nonton kemungkaran, lama-lama menjadi pelaku mungkar. Maka menjauh kita dari orang-orang yang suka berzina, menjauh kita dari pemabuk-pemabuk yang selalu minum arak, menjauh kita dari pemain-pemain judi. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan di alam ini. Hanya Allah yang memuliakan hamba-hambanya yang memilih pekerjaan-pekerjaan yang mulia di alam ini. Siapa yang menginginkan kemuliaan, buatlah perbuatan-perbuatan yang mulia. Tetapi jika kamu tidak menginginkan kemuliaan, maka dia selalu berada di dalam kehinaan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mau menjaga kemuliaan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم